Ibu, dengar saya ibu. Kalau ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Ya kawin lagi. Adik-adik sekalian, resep birrul walidain. Ustadz, orang tua aku tidak sholat. Ustadz, orang tua aku nyembah berhala syirik. Ustadz, orang tua aku tidak puasa. Ustadz, orang tua aku tukang judi. Apa saya harus melawannya? Jangan. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Bapaknya namanya Azor, penyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah katakan, Ibrahim, jangan, itu bapakmu. Dia nyembah berhala ya Allah. Dia bikin patung. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapak, kau yang mengalah. Jangan kau ganggu orang tua. Ya deh, jelas Quran. Imma yabluganna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaan, jangan kau berkata jangan menyakiti hatinya. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Berkata-katalah dengannya qawlan karima, kata yang. Pertanyaan buat kita semua. Kenapa anak-anak kita begitu? Bandingkan zaman saya kecil dulu, Pak Kapolres dulu kecil, pasti kita sopan betul sama orang tua. Lewat depan orang tua kan kita tunduk-tunduk. Melihat mata orang tua saja kita takut. Kita tidak boleh makan sebelum datang orang tua lebih dulu. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil, mau makan kita apa kata ibu kita ya, jangan kau dulu makan, belum datang bapakmu. Dosa kau kalau sisa-sisa tanganmu kau kasih bapakmu. Begitu dimuliakan orang tua kita dulu. Makanya meskipun kita tidak terlalu cerdas, hidup kita bahagia, hidup kita terhormat karena kita muliakan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Sekarang anak-anak cerdas-cerdas, tapi kenapa setiap rumah ada penganggurannya? Kenapa? Karena waktu dia kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum, dia belikan pulsa cowoknya. Pantas hidupku susah. Ya. Nah, anak-anak kita kenapa susah? Kenapa anak-anak kita sekarang banyak kurang ajar? Satu, orang tua gagal mendidik anak. Kenapa negara kita banyak koruptor? Kenapa negara kita banyak maling? Kenapa negara kita susah maju? Karena orang tua gagal mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Coba kalau orang tua semua mendidik anaknya jadi anak baik, lalu anaknya jadi pejabat yang baik. Kita ini sekarang gak bangga kalau anak kita pintar bahasa Arab, gak bangga kalau anak kita mondok. Kita bangga kalau anak kita insinyur, bangga kalau anak kita dokter, tapi kita tidak malu ketika anak kita sudah besar tidak pernah datang berjamaah. Demi Allah ibu, ibu dengar saya ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Ya kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Bapak meninggal siapa yang doakan? Sepupu saudara, anak buah? Enggak. Siapa yang doakan kita? Anak. Anak kita doakan kalau anak kita tinggalkan baik. Tapi kalau yang kita tinggalkan anak durhaka, maka dosa-dosa anak kita nikmati dan kita dapat akibatnya kita dalam. Bagaimana mendidik anak? Silakan kau baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan kau baca riset luar negeri tentang pola mendidik anak. Tapi jangan sampai kau tinggalkan Quran. Sesat dan menyesatkan kau didik anakmu tidak berpedoman Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Silakan baca surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Perintah pertama untuk anak, akidah. Yang kedua soal perut, jangan cemas. Orang tua sekarang cemas soal perut anaknya. Malu kalau anaknya tidak pakai mobil. Malu kalau anaknya tidak pakai baju baru. Tapi tidak malu kalau anaknya gadis tidak pakai jilbab. Bersyukur kita kepada Allah di kabupaten ini. Ada aturan yang akan dibuat oleh pemerintah kita. Anak-anak gadis tidak boleh keluar malam-malam. Sebenarnya yang banyak merusak anak kita adalah video call, handphone. Saya suruh meneliti anak mahasiswa saya dosen komunikasi. Saya suruh anak mahasiswa saya meneliti dampak pengaruh penggunaan handphone terhadap pergaulan bebas. Itu handphone kan video call. Ibu-ibu tahu video call? Nah, masuklah anak gadismu dalam kamarnya, dia tutup. Teleponan pakai video sama cowoknya. Dia bilang cowoknya, supaya tidak dengar mamamu kau pakai headset. Tidak usah kau ngomongnya, dengar saja. Ya. Enak, ya. Lihat, kasih keluar lidah budek. Ya turun sedikit, ya. Buka baju sedikit. Tiap malam dia begitu. Malam minggu ketemu diperkosa anak. Makanya didik anak. Gimana didik anak? Itu caranya baca Quran surah Luqman. Tidak usah kau cemas soal perut. Ada tidak di sini? Lok sukun ini ada tidak meninggal
anaknya gara-gara kelaparan. Tolong angkat tangannya kalau ada yang pernah meninggal kelaparan keluarganya. Tidak ada. Meninggal karena narkoba mungkin ada, meninggal karena tawuran mungkin ada, meninggal karena perkelahian mungkin ada, tapi meninggal karena kelaparan saya tidak yakin. Kenapa? Menunjukkan bahwa rezeki perutnya anak muda usaha cemas itu urusan Allah. Tahu cicak adik-adik? Tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu cicak di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak masuk akal. Tapi Allah mengajarkan kita keyakinan soal isi perut, sehingga lagu-lagu dulu mengajarkan kita cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk, setengah mati kasihan cicak. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu, perbaiki sholat, muliakan orang tuamu, janji Allah maqamam mahmuda, saya angkat derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya gampang, silahkan simak tablik akbar, nonton tablik akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 2:30 sore sampai selesai. Damai Indonesia TV One cuma sekali seminggu, lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh dinonton. Mana caranya? Ambil handphone, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah nonton? Jangan lupa kasih tanda begini. Ini anak muda ya, ini nih like, jangan kau kasih begini. Kau kali kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini bos? Nah, cuma cepat habis kuota, 1 jam habis kuota. Ada saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea, ceramah singkat. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tidak mau terputar Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Kau beli data dulu bos, baru bisa tutup lagi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Bupati. Saya senang sekali Bapak mengundang saya sama Kapolres. Saya yakin Bapak orang baik. Saya tadinya langsung ditawarin makan luar biasa, sudah makan dengan enak. Alhamdulillah Ustaz, saya merasa tidak terhormat, saya merasa kecewa kalau Ustaz tidak nginap di rumah saya. Jarang-jarang orang mau kasih nginap di rumahnya, apalagi Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati minta saya nginap. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, memimpin negeri ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Wakil Bupati. Pak Kapolres, terima kasih atas undangannya, luar biasa. Kabak Ops-nya menelpon saya seolah-olah mencari tagihan, pernah berhenti menelpon 24 jam, nelpon terus. Nah inilah kalau polisi Pak, nah, terbiasa mencari tersangka. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa manfaat ya. Kita doakan Bapak polisi kita makin hari makin baik, makin hari makin dicintai oleh Allah. Tentu sebagai manusia, polisi melaksanakan tugas tentu ada khilaf dan salah. Jangankan polisi, kamu pikir tidak ada ustadz yang ada salahnya? Ada juga ustadz yang dipenjara karena khilaf. Demikian juga para polisi mungkin pernah khilaf, maka tidaklah menjadi baik kalau kita memaki dan menghinanya, tapi kita doakanlah mudah-mudahan polisi-polisi Republik Indonesia selalu dalam lindungan Allah melaksanakan tugas dan mendapat hidayah dalam mengembangkan amanah negara.